Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kaisar Palzochen dengan NIM 200405082 dari Fakultas Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara, Stambuk 2020. Dalam video ini, saya akan berbicara mengenai moralitas dan saran untuk menjadi orang bermoral. Moral memiliki banyak fungsi dan manfaat, seperti memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial, serta membangun rasa hormat dengan sesama makhluk hidup. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ini merupakan sebuah frasa moral yang sering diucapkan dan dapat disetujui oleh banyak orang, sebab tidaklah ada orang yang ingin diperlakukan secara buruk oleh orang lain. Dalam agama Buddha, terdapat sutta yang membahas mengenai ucapan dan perbuatan yang benar. Ucapan dan perbuatan ini tersusun dalam aturan moralitas atau sila. Sila berfungsi untuk menghancurkan kelakuan yang salah serta menjaga seseorang agar tidak melakukan tindakan yang salah. Contoh dari sila adalah Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis merupakan latihan dasar dari seorang umat Buddha. Bila dilaksanakan dengan baik, Pancasila Buddhis akan membawa kemajuan, kemakmuran, dan akan menciptakan manusia yang susila. Pancasila Buddhis terdiri atas 5 latihan moral berikut. Latihan pertama, aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kita sebagai umat Buddha seharusnya menghindarkan diri dari pembunuhan makhluk hidup, baik dari yang kecil seperti semut sampai yang besar seperti gajah. Suatu pembunuhan telah terjadi apabila terdapat 5 faktor, yaitu adanya makhluk hidup, mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup, adanya niat untuk membunuh makhluk tersebut, dilakukannya usaha untuk membunuh, dan matinya makhluk hidup tersebut akibat usaha itu. Latihan kedua, aku bertekad akan melatih diri menghindari pencurian. Suatu pencurian telah terjadi bila terdapat 5 faktor berikut. 1. Adanya suatu barang milik orang lain. Kedua, mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya. Ketiga, berniat untuk mencurinya. Keempat, melakukan usaha untuk mengambilnya. Dan kelima, berhasil mengambil barang tersebut melalui usaha itu. Buddha mengajarkan bahwa akibat mencuri akan membawa penderitaan bagi pelakunya. Seorang pencuri pada suatu saat juga akan mendapat balasannya. Latihan ketiga, aku bertekad untuk menghindarkan diri dari perbuatan asusila. Menahan diri merupakan hal yang penting dalam ajaran Buddha. Untuk itu, kita harus menjaga perilaku kita sebaik mungkin, agar pelanggaran sila ketiga ini tidak terjadi. Suatu tindakan asusila telah terjadi bila terdapat 5 faktor berikut. Pertama, adanya orang yang tidak patut disetubuhi. Kedua, adanya niat untuk menyetubuhi orang tersebut. Ketiga, melakukan tipu daya untuk menyetubuhinya. Keempat, melakukan usaha untuk menyetubuhi orang tersebut. Dan kelima, berhasil menyetubuhinya. Latihan keempat, aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Musafadah terjadi apabila terlaksananya 4 faktor berikut. Pertama, ada sesuatu hal yang tidak benar. Kedua, mempunyai niat untuk menyesatkan. Ketiga, dilakukan usaha untuk menyesatkan orang lain. Dan keempat, orang tersebut berhasil dikelabui. Ucapan yang tidak benar akan menimbulkan karma buruk bagi pelakunya. Akibatnya, ucapan pelaku tidak akan lagi dipercayai oleh orang lain dan dia akan menderita. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengucapkan hal yang membantu dan bermanfaat, sehingga orang yang mendengarnya pun merasa senang. Latihan terakhir, aku bertekad akan melatih diri menghindar dari mengonsumsi hal yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Pelanggaran sila kelima terjadi apabila: pertama, ada sesuatu hal yang melemahkan kesadaran. Kedua, ada niat untuk mengonsumsi atau menggunakannya. Tiga, dikonsumsinya atau digunakannya hal tersebut. Keempat, timbulnya gejala-gejala hilangnya kesadaran. Dan kelima, hilangnya kesadaran. Contoh dari hal yang menghilangkan kesadaran adalah alkohol dan obat-obatan terlarang. Tujuan dari pelaksanaan sila kelima ini adalah untuk melatih kesadaran kita terhadap segala hal yang dapat memperlemah pengendalian diri dan kewaspadaan dengan cara mengontrol pikiran dengan benar, dan selalu waspada terhadap segala tindakan yang kita perbuat. Dengan memahami kelima sila Pancasila Buddhis, kita akan bisa menghindari hal-hal dan perbuatan yang menyebabkan pelanggaran sila-sila tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih bagi yang telah memperhatikan.